penting ya bagi teman-teman yang mungkin baru mengenal atau menyukai keris ya, apalagi yang masih punya anggapan kayak misalnya, oh keris Nogososro yang asli itu seperti ini. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teguh Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, ini saya masih di Mojokerto ya. Nah, kali ini saya akan membahas dari sebuah bahasan yang mungkin akan penting ya bagi teman-teman yang mungkin baru mengenal atau menyukai keris ya, apalagi yang masih punya anggapan kayak misalnya, oh keris Nogososro yang asli itu seperti ini, cuman satu ini. Nah, kita nanti akan belajar terutama tentang pemahaman tentang dapur keris, jadi sedikit tangguh keris itu seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kebetulan ini saya bawa contoh sebuah keris ya, yang mungkin kalau teman-teman lihat di komen-komen yang keris Nogososro atau di video lain yang membahas Nogososro, pasti akan sering menemukan komen, ah itu Nogososro palsu, yang asli itu seperti ini, misalnya ujungnya putus gitu. Ada yang bilang kalau ditaruh di atas air nanti bayangannya itu lenggak-lenggok atau gerak seperti ular dan bla 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 dan yang lain-lain. Nah, apakah memang pemahamannya seperti itu bahwa Nogososro itu yang asli itu cuma satu itu? Nah, nanti akan kita bahas ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang yang asli atau tidak asli, itu memang yang dimaksud orang tersebut bilang ya asli cuma satu itu pemahamannya seperti apa ya. Kalau yang dimaksud yang asli itu yang pertama, yang kalau dari beberapa cerita yang dibuat oleh Empu Supo itu ya di zaman Mojopahit akhir itu ya, itu yang sangat ceritanya cukup wah lah, karena memang dipesan secara khusus oleh seorang raja ya Nogososro itu ya. Dan konon itu untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di Majapahit saat itu ya, kayak pemberontakan, paceklik, terus banyaknya kejahatan yang merajalela dan lain-lain ya. Dan akhirnya setelah istilahnya merenung terus menampung berbagai pendapat, akhirnya si raja itu memang disarankan membuat sebuah keris pusaka untuk negeri ya, untuk Majapahit. Akhirnya Empu Supo yang ditunjuk, yang dianggap sebagai empu terbaik ya. Yang konon memang kalau itu memang dari beberapa cerita memang yang jelas Sosro ada yang mengatakan sisik 1000 ya, dan memang dari beberapa keris itu memang banyak disebut Nogososro itu sisiknya diukir banyak kayak gini ya. Nah, itu karena memang untuk simbol bahwa raja itu memang pemimpin itu harus bisa menyelesaikan berbagai macam masalah. Terus ada kayak ornamen Kidang Kencono yang menyimbolkan kecepatan berpikir ya. Jadi seorang raja harus bisa berpikir cepat. Atau Kidang Kencono, Kidang Emas itu juga simbol kemakmuran, juga harus bisa membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau dimaksud seperti itu ya mungkin saja ya. Tapi apakah keris Nogososro yang dibuat di era berikutnya itu adalah palsu? Ya itu nggak tepat juga ya. Karena memang setelah era Empu Supo ternyata memang banyak ditemukan keris-keris dengan dapur yang juga memang Nogososro ya, karena memang banyak yang pesan. Kalau teman-teman lihat di era Mataram aja bisa ditemukan banyak keris Nogososro juga ya. Dan nggak usah gitulah, kalau teman-teman ke pameran keris saja, dalam satu pameran itu saja akan sering melihat mungkin lebih dari satu Nogososro yang dipamerkan. Apakah itu palsu? Nah, ini teman-teman harus paham tentang yang namanya dapur ya. Jadi yang namanya dapur Nogososro itu memang ada istilahnya pakem-pakemnya ya, dan itu ada banyak. Jadi di era Mataram pun ada banyak pemimpin-pemimpin atau penguasa, entah itu raja kecil atau yang raja besar yang pesen Nogososro. Apakah itu palsu? Ya enggak, itu bisa dibilang itu juga asli, cuma memang ada yang disebut juga putran, karena putran yang pertama itu enggak seperti itu ya. Jadi ada pemahaman kayak gitu ya, jadi tentang dapur terutama ya. Dan sampai bahkan di zaman Kamardikan pun pasti banyak kayak pengusaha yang kayak juga pesen ke empu keris, pesen Nogososro. Dan apakah itu palsu? Itu juga nggak bisa dibilang palsu kayak gitu ya, kecuali itu dibuat dari plastik itu mungkin bisa dibilang palsu, atau kuningan dicetak mungkin
masuk lah istilahnya, masih kalau dibilang oh nggak asli seperti itu. Tapi selama dia memang pesen langsung ke empu, dibuat dengan ritual-ritual tertentu, doa-doa dan teknik tempat lipat seperti pembuatan keris pada umumnya, itu belum bisa disebut asli. Atau disebut mutran boleh, karena itu memang kan mutran ini keris yang ada sebelumnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau contohnya seperti ini adalah keris yang dibuat di era Kamardikan, yang saya pesen di era Kamardikan ya. Jadi ini dibuat di Madura ya, ini dibuat di Madura ya. Dan ini, nah ini yang sering orang bilang palsu, ya terserah. Jadi seperti itu ya. Jadi yang jelas ini memang teknik tempat lipat ya, dan dibuat jadi sesuai, jadi ya kaidah-kaidah sisik banyak, ada kita ngenono, jadi seperti itu ya. Ada lulungan juga, dan di diminta walaupun bukan emas ya. Jadi paling enggak, jadi ini tetap disebut dapur Nogo Sosro. Jadi seperti itu ya teman. Jadi ada pemahaman seperti itu. Nah, kenapa sih kok ada pemahaman kayak oh yang asli cuma satu, yang lain paling palsu? Bahkan banyak yang ngeklaim oh yang asli ada di sini seperti itu ya. Pemahaman seperti itu ya, itu tergantung yang memahami gitu loh. Kita juga nggak bisa memaksa itu pemahamanmu itu ngaco, salah. Karena memang buktinya di era Mataram dan berikutnya pun ternyata banyak yang penguasa atau orang yang pesen keris dengan dapur Nogo Sosro gitu loh. Kan kenyataannya memang seperti itu. Tapi tetap di perkisah itu nyantai ya, karena nggak ada istilah oh itu salah atau haram, itu nggak ada. Jadi nyantai aja. Jadi apapun pemahaman orang, yang penting teman-teman punya wawasan lah minimal tentang pengetahuan dapur, tangguh. Jadi di tangguh Mataram, Sultan Agung, Amangkurat itu juga dibuat keris Nogo Sosro. Apakah itu palsu ya? Tidak bisa dibilang itu palsu juga. Kalau dibilang itu putrannya ya bisa saja, itu memang putran ya, itu memang putran. Mungkin dibuat untuk tujuannya mutrani, jadi seperti itu ya. Mungkin itu saja ya buat teman-teman yang mungkin yang baru menyukai keris, yang sering melihat kok Nogo Sosro ada banyak, yang asli yang mana? Yang asli yang banyak, tinggal itu yang buat dulu siapa, yang pesen siapa kayak gitu. Itu dibuat dari teknik tempat lipat, apakah dari plastik atau dari kayu. Itu kalau dari plastik, dari kayu ya nggak apa-apa dibilang oh itu palsu, itu keris-kerisan, nah, nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Meloke ujar iku kudu santosa ing budi teguh, sarta sabar tawakal legawing ati. Ketahuannya perkataan itu harus kuat dalam pikiran teguh serta sabar tawakal tulus di hati.